Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi illa syiratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa min daqihil azim. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa ayya bittaqallah faqad fajal muttaqun. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matuhu wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, dan seluruh pengurus DKM, para kiai, para ustadz, para asatid, dan juga seluruh orang-orang yang ada di sini yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bergabung menjalankan perintah dan juga memenuhi panggilannya. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah di mana pada hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, saling bersilaturahim, dan kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan pada Allah kepada kita semua, yang Masya Allah dengan itu pun kita bisa melakukan aktivitas, menjalankan segala perintah, menjalankan segala kewajiban, dan menjalankan segala sunnahnya. Untuk itu mari kita sama-sama bersyukur dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin Al-Fakir, mohon ziyadah Fatihah untuk guru-guru Al-Fakir dan juga semua kita yang ada di sini, dan juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga di belahan dunia yang lain yang sedang teraniaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rahman. Syaratul Fadil. Nabi Bishara Muhammad. Para nabi, para rasul, sahabat Nabi Muhammad. Saya berkata ala gawad. Saya para aulia, para syuhada, Syahidul Syahada Syahida Hamzah bin Abdul dan Sunan Aulia khususnya para syuhul wilayah. Saya Maulana Hasan, saya para malaikat, para aparat yang jalan, guru-guru kami Al-Imam Kiai Ja'adul, Kiai Ja'adul, dan guru-guru kami, kedua orang tua kami, dan seluruh yang hadir di sini, dan kubiul khusus ya Allah, umat muslim yang ada di Palestina, ya Allah, Engkau angkat segala penderitaan dan Allah menangkan segala. Sholli bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah masuk sesi yang berikutnya, itu tentang pendalaman sholat. Kemarin di awal sebagai pengantar saya sudah sampaikan bagaimana Allah dengan konsep kehidupan yang ada di sini adalah sesungguhnya Allah itu sekecil jarah pun, di surat An-Nisa ayat 40, sekecil jarah pun tidak menganiaya hambanya. Jadi kita meyakini bahwa Allah yang maha baik menghendaki kita hadir di muka bumi ini, di alam fana ini, pasti punya takrif tujuan yang luar biasa. Allah menjadikan kita di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard. Allah menjadikan kita di muka bumi ini sebagai hamba-hambanya Allah. Bahkan sekelas malaikat pun tidak mengetahui hakikat penciptaan kita. Bapak Ibu sekalian, begitu banyaknya kemahabaikan Allah kepada kita. Tentu Allah punya tujuan agar kita semua menjadi hamba-hamba yang luar biasa di hadapan Allah, menjadi seorang hamba yang benar-benar taat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan untuk itu Allah menurunkan contoh hudan, petunjuk dan contoh uswatun hasanah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad
SAW, dan juga dengan itu kita mendapat ilmu, cucuran ilmu dari guru-guru kita yang musalsal dari beliau ke sahabat, ke tabiin, kemudian kepada para ulama dan juga guru-guru kita yang sampai dengan saat ini kita nikmati, kita jalankan ilmu-ilmunya. Bapak Ibu sekalian, sholat seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu sudah sering melakukannya. Bahkan dari kecil, kemarin kita sudah bahas, kalau kita di sini paling tua, anggaplah di sini 70 ya. Kalau kita mulai sholat dari 10 tahun saja, berarti sudah 60 tahun, betul? Kalau 60 tahun dikali 17 rakaat saja sehari semalam kan 5 waktu 17 rakaat. 17 dikali 30 hari dikali 12 bulan dikali 60 tahun. Kira-kira berapa tuh? 367 200 rakaat. Ya, betul ya? Betul nggak? Matematika saya salah nggak? Wallahu alam ya, pokoknya cek aja nanti. 367.200 rakaat. Anggap aja kita ambil 350.000 dah. Pertanyaannya, ketika sampai dengan 350.000 rakaat, pikiran kita masih jalan-jalan nggak ketika sholat? Nah, padahal sholat dari perintahnya saja itu sudah istimewa. Bahkan Nabi sampai wanti-wanti menitip sholat ini. Jadi mi'rajnya para mukmin adalah as-sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau kita tidak sholat, maka kita meruntuhkan agama itu sendiri. Jadi ditambah lagi, apa sih manfaatnya sholat dan aplikasinya di dalam kehidupan kita ini? Yang jelas, sholat itu bukti bahwa kita taat kepada Allah. Salah satu rukun di dalam sholat apa? Sujud. Bukankah iblis dilaknat Allah gara-gara tidak mau sujud? Satu kali dia melanggar, menentang perintah Allah, menantang perintah Allah, itu terlaknat. Kita berapa kali dah? Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kita diberi privilege oleh Allah. Salah satu keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi, ya, ini luar biasa kita. Makanya kita bersyukur banget sama Allah, ya Allah, saya ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi Allah itu saking sayangnya sama umat Nabi Muhammad tuh sampai diturunkan ayat Al-Quran, 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, betul? Yang intinya umat Nabi Muhammad itu kalaupun belum berbuat dosa sudah diampuni sama Allah, sudah dikasih privilege, kalau dia mau bertobat masih diampuni. Pun kalau dia bekerja nggak susah-susah amat kayak umat-umat zaman dulu. Terbukti sekarang orang cuma mencet ini bisa menghasilkan banyak rupiah, banyak rezeki. Luar biasa umatnya Nabi Muhammad SAW. Diberi kemudahan, privilege yang luar biasa, bahkan selalu dijaga dari segala yang namanya, mungkin kalau bahasanya, kalau umat-umat dulu kan dimusnahkan ya. Kalau kita cukup dikasih bala, tidak sampai dimusnahkan. Nah, ini luar biasa. Ada apa dengan sholat? Padahal nanti di yaumil hisab, amalan yang pertama adalah yang dihisab apa? Sholat. Sholat satu perbuatan, betul kan? Sholat itu satu perbuatan, betul? Tetapi dia bisa menutup miliaran perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Sholat satu amalan. Jadi kalau misalnya kita dihisab sholat kita baik, maka dianggap seluruhnya baik. Betul Pak, ini beneran nggak goroh, ini beneran. Jadi kalau sholatnya baik, pasti semuanya dianggap baik. Nggak terima misalnya nanti di yaumil hisab, di alam barzah sekalipun, wallahi pasti itu terjadi, dihisab juga. Jadi alam barzah itu alam shelter ya, sementara sebelum kita masuk ke alam
yang mahsyar. Dalam barzah ini pun juga sama, diteliti. Orang-orang yang bisa menjawab man rabbuka dan sebagainya itu orang yang memang sholatnya bagus di mata Allah, bukan di mata kita. Gitu. Nah, kemarin salah satu syarat ditolong Allah adalah kita kalau sabar, iman kita, sabar kita dan sholat kita benar. Kemarin sudah saya kasih pengantar praktek. Sholat itu apa sih sebenarnya? Definisi sholat untuk dijalankan. Jadi definisi yang kami sampaikan adalah untuk dijalankan. Sholat itu menghadap Allah, jiwa raga kita, ya kan? Dengan posisi kita arahnya menghadap kiblat. Sebenarnya arah juga tidak masalah, karena di surat Al-Baqarah 115 ashabun nujulnya dimanapun kamu menghadap ke timur dan ke barat, disitulah wajah Allah. Asal mula kejadian ayat itu adalah ketika Kanjeng Nabi naik onta. Jadi Nabi sholat di atas kendaraan, dan ini menjadi dalil bagi jamaah haji, jamaah umroh atau orang-orang yang dalam perjalanan untuk sholat di kendaraan. Jadi kemanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Jadi tidak masalah tuh, walaupun tidak menghadap kiblat. Jadi itu juga salah satu yang menafikan rumor orang-orang non-muslim menganggap kita menyembah Ka'bah. Dengan turunnya ayat itu, orang jadi tidak menganggap orang Islam itu seolah-olah menyembah Ka'bah. Ya aslinya memang kita hanya direction to one order, jadi satu arah untuk komando. Itu bentuk daripada, dan itu menjadi penelitian di mana gara-gara masalah kiblat saja orang mendapat hidayah untuk masuk Islam. Nah, sholat adalah menghadap Allah, menyampaikan apa? Menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan? Pertama, puji-pujian kepada Allah, ya kan? Allahu Akbar, Subhanallah, betul nggak? Kemudian apa lagi? Dan sebagainya, Alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian kita selain memuji-pujian, apa yang kita sampaikan kepada Allah? Apa? Doa Rabbi firli warhamni warjuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 loh yang kita minta. Nah. Kemudian apa lagi yang kita sampaikan? Pernyataan, ya kan? Iya kana budu wa iya kana saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa lagi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pernyataan. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab, sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kalau sholat didefinisikan cuma rukun dan syarat, dari mulai takbir sampai salam, maka itu akan jadi bias. Orang begitu takbir, kemudian assalamualaikum, dianggap sholat dong. Saya bilang takbir, Allahu Akbar, setelah itu saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dianggap sholat. Maka definisi yang kami sampaikan adalah untuk dijalani. Kemarin kita sampaikan bagaimana cara menghadap, ya betul nggak? Bagaimana cara menghadap? Masih ingat nggak bagaimana kita cara menghadap? Itu namanya kita gunakan ilmu ihsan. Bagaimana cara menghadap? Cara menghadap kita adalah dengan penuh ketawaduan. Makanya seluruh anggota tubuh kita, ya, seluruh anggota tubuh kita itu menjadi saksi. Ingat, menjadi saksi atas perbuatan kita. Kendalinya ada di dalam tubuh kita. Sholat itu manusia, ya, hakikatnya cuma dua, jasmani dan rohani. Jasmani ini yang kelihatan nih, tangan, mata, kuping dan sebagainya. Maka jasmaninya itu yang kelihatan itu ikut sholat dan menjadi saksi, menjadi alatnya kita. Aslinya siapa yang dalam sholat? Rohani kita hakikatnya. Makanya sholat didahului dengan apa? Sholat didahului dengan apa, bapak, ibu-ibu? Hah? Halo? Ada yang tahu? Sholat didahului dengan azan.
Ya azan dulu, waktunya dulu masuk nih. Waktunya dulu masuk azan. Kita dipanggil oleh Allah. Nah, panggilan yang paling. Jadi kalau kita dipanggil sama Allah tuh jangan ngerundel. Misalnya kita lagi kerja, biasalah kita zaman-zaman dulu jahiliyah lagi kerja, waduh, lagi rapat lah segala macam. Padahal yang manggil siapa? Allah, Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, pemilik waktu kita, pemilik semuanya, pemilik yang punya kita punya ini milik Allah aslinya. Istri kita, anak kita bukan milik kita, usaha kita bukan milik kita, itu hanya titipan. Titipan semua, titipan. Tubuh kita pun titipan. Maka harus kita kembalikan titipan itu dengan baik, jangan dicederai. Nah, sholat ini menjaga itu, menjaga agar kita nanti kembali kepada Allah, menyerahkan titipan yang sudah diberikan itu dengan kondisi amanah. Maka dalam surah Al-Kabut, sholat itu mencegah perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Tuh, manfaat sholat di dunia itu, kemudian di akhirat manfaatnya, sholatnya baik, semua akan dianggap baik. Luar biasa nggak sholat tuh? Berarti sampai Nabi pun kalau menjelang waktu sholat, Bilal itu disegerakan suruh azan agar apa? Gembirakanlah saya Bilal dengan sholat. Artinya apa? Dengan azan, dengan timbulnya azan, kemudian apa kita lakukan? Wudu. Betul nggak? Sholat tidak akan sah kalau tidak wudu, betul nggak? Atau tayamum. Nah, ini harus kita pahami refleksi daripada wudu itu. Kenapa kita disuruh wudu? Kenapa nggak langsung saja kan gitu kan? Atau kenapa kita harus tayamum misalnya? Nah, inilah bentuk daripada bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bagaimana tata laksana laksanakan kita untuk sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan wudu. Allah itu maha suci dan suka dengan kebersihan. Secara aspek kesehatan sudah banyak orang meneliti tentang wudu ini. Bahkan ketika Covid kemarin di negeri Cina sekalipun yang nggak pernah wudu mau wudu gara-gara Covid. Akhirnya Islam menjadi well known sekarang dan tidak ada yang tidak tahu Islam. Tinggal hatinya yang sudah dikasih chip kebenaran menerima atau tidak. Baik. Nah, terus bagaimana sholat? Kemarin kita sampaikan praktek kan, sudah praktek, yaitu sholat itu ada gerakan dan ucapan. Maka gerakannya harus sesuai rukun, sesuai dengan, jangan ngarang sendiri gerakannya, nggak boleh. Ya, sesuai dengan terserah pendapatnya mazhabnya masing-masing, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, silakan masing-masing sesuai dengan keyakinan dan mazhabnya, silakan. Artinya kaifiat sholatnya kita tidak bahas itu, masing-masing sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh gurunya, sesuai dengan fikih yang sudah diajarkan, sesuai dengan mazhab masing-masing, dan itu semua ada dasar. Jadi gerakan kemudian termasuk ucapan, silakan gerakan dan ucapan saja tuh. Nah, gerakannya bagaimana atau ucapannya bagaimana sehingga sholat itu sampai kepada tingkat ke arah kekhusyuan. Maka dimulai dari berangkat dari menghadapi panggilan itu bagaimana. Ketika kita dipanggil sholat, kira-kira hati kita bergetar atau tidak? Atau sekedar ayo dah dipanggil, udah gue cuma kewajiban gue nih, mumpung masih ada rapat lagi nih, penting sholat dulu dah biar tenang. Atau cuma itu? Atau kita menyambut dengan panggilan yang benar-benar memang kita rindu panggilan itu gitu. Rindu, pengen kangen ketemu Allah lagi nih, pengen bersama Allah lagi. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah tanya, Pak sholat saya sudah khusyuk atau enggak. Tolok ukur dari sholat ini adalah ketika Bapak dan Ibu senang ketemu Allah dan ingin berlama-lama kepada Allah, itu tolok ukurnya. Berarti kalau misalnya ada panggil sholat, Bapak Ibu gerundel atau merasa terbebani,
question mark tuh. Tak pertanyakan iman kita tuh. Yang kedua, terus kita pengen berlama-lama sama Allah, pengen ketemu Allah dengan gembiranya. Nah, itu tolak ukurnya. Pak, saya sholat udah khusyuk enggak? Tolak ukurnya itu ketika Anda senang dipanggil Allah, senang ketemu Allah, dan senang berlama-lama sama Allah. Ya, itu nanti akan terwujudkan itu di dalam perbuatan di luar sholat. Oke, dari segi penurunannya sholat istimewa, dari segi waktunya sudah dengan An-Nisa 103 itu ada waktu-waktu tertentu, ya kan? Subuh tadi, kemudian nanti next Zuhur, kemudian Asar, Maghrib dan Isya, 5 waktu. Dan itu juga disampaikan di awal pagi, di akhir sore, di awal malam, di pertengahan hari. Ada apa nih? Ya kalau umat lainnya ya sudah lah, seminggu sekali atau mungkin ya 12 aja gitu. Kenapa umat Islam diwajibkan gitu? Harusnya kita apa ya, kalau bahasanya gelidik ya, kenapa ya gitu ya. Sholat ini penting, satu perbuatan menutup miliaran perbuatan, dan dilakukan pada setengah-tengah aktivitas kita maupun juga menjelang istirahat kita. Nah, banyak peneliti dan sudah banyak buku-bukunya bagaimana dampak terhadap kesehatan tubuh kita. Maka orang yang sholatnya benar insya Allah sehat selalu, karena seluruh tubuhnya, even walaupun dia bukan seorang ahli olahraga, itu sudah dibentuk dari mulai hatinya, jiwanya itu terpanggil, kemudian dia senang, begitu mengerjakan wudhu melaksanakan wudhu itu bukan sekadar kita ngusap tangan, ngusap muka, tidak. Hakikatnya adalah apa? Muka yang kita pakai ini, yang kita berhadapan dengan semua manusia, ini bukan tanpa noda. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, jika di dalam depan rumah kita ada sungai dan setiap hari kita mandi 5 kali di sungai itu, maka ada nggak kotorannya? Nah, itu simbol. Metafornya adalah orang yang sholat, dia tahu dia tidak akan masang muka munafik, dia tidak akan masang muka yang bikin orang jadi susah. Matanya terjaga, lisannya terjaga, pendengarannya terjaga, tangannya terjaga dari perbuatan maksiat, kakinya juga, pikirannya tetap fokus kepada kebaikan. Karena yang namanya teh di dalam teko pasti ngeluarin teh. Kalau pikiran kita jelek pasti keluarnya jelek. Kalau pikiran kita baik, yang keluar baik. Maka dijaga itu di dalam Islam melalui wudhu tadi. Terus di dalam sholat apa? Kepala yang penuh dengan pikiran ide dan sebagainya macam itu sujud tersungkur di bawah ketinggian daripada dubur kita. Kepala yang terhormat tersungkur di bawah tanah. Hina? Tidak, itu titik tertinggi seorang hamba di hadapannya Allah. Bahkan dalam sujud disarankan berdoa walaupun di dalam hati, karena titik tertinggi di situ. Bukti kita ketahan. Mungkin bisa jadi ada rekaman video kita di dalam kehidupan ini, mungkin yang terbaik itu saat kita sujud, ya kan? Mungkin kita lagi cangkruan ngopi di pinggir warung, ada rekamannya. Mungkin lagi jalan sama siapa, ya, kan nggak? Mungkin kalau kita sebagai pejabat sedang tanda tangan, sedang sepakat untuk korupsi, ya betul nggak? Pak, itu pejabat rata-rata muslim ya, terus sholat iya, toh masih korupsi juga. Nah, betul nggak? Sholat jalan, maksiat jalan juga. Kenapa? Nah, itu tadi, orang ketika sholat kadang-kadang cuma sekedar menggugurkan kewajiban, jiwanya tidak ikut sholat.
rohaninya tidak ikut sholat, karena begitu sholat yang dipikirkan hanya dunia. Sholat Allahu Akbar ya ibu-ibu ya, ingat tas Hermes, ingat baju Tanah Abang, ingat arisan. Bapak begitu Allahu Akbar, ingat waduh mobil belum dikunci, sepeda motor kuncinya ketinggalan, bahkan kunci pun ketemu waktu di sholat. Bahkan ketika iblis menggoda orang sholat tapi tidak berani dengan orang yang tidur, betul nggak? Ada apa tuh? Orang sholat masih digoda juga nih. Kenapa? Padahal harusnya ketika sholat itu menghadap Allah, ketika Allah kontak dengan kita, connect dengan kita, harusnya iblis berani nggak? Nggak berani. Iblis tahu dia itu, setan tuh tahu, iblis tahu bahwa dia itu cuma makhluk. Begitu hambanya itu masuk di dalam naungannya Allah, nggak berani, apalagi kekuatan Allah masuk di dalam kehidupan kita, nggak berani tuh iblis. Nyolek aja nggak berani. Nah, pertanyaannya, sholat yang bagaimana kan gitu? Nah, tadi definisinya saya sampaikan. Sekarang kita cek. Ketika Bapak Ibu sholat, kita ada rukun. Salah satu rukun apa? Tumak nina. Maka gerakan dan ucapan harus pakai tumak nina. Tadi Pak Imam bagus sudah. Tiap gerakan, tiap ucapan ada tumak ninanya. Apa tumak ninanya? Berhenti sejenak di antara dua gerakan dan dua ucapan. Saat berhenti ngapain? Saat berhenti timbulkan rasa menghadap Allah atau rasa dilihat oleh Allah. Namanya muraqabah. Kayak sekarang kita belum di sini, terasa nggak Allah melihat kita? Terasa nggak Allah terlibat di dalam kehidupan kita? Terasa nggak Allah mengatur detak-detak jantung Bapak Ibu, mengatur tekanan darah di antara urat-urat yang besar maupun urat-urat yang kecil, mengatur kedipan mata kita, mengatur napas kita, mengatur rohani kita, mengatur otak kita, mengatur ritme usus kita dan sebagainya. Itu kalau kita sadari itu ketika sholat, maka guru saya mengajarkan sebelum sholat saya apa? Saya biasanya sujud syukur, karena pada detik itu, saat itu saya diberi privilege oleh Allah untuk bisa menghadap, untuk bisa datang ke rumahnya, untuk bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Banyak orang yang kena stroke nggak bisa ngomong Allahu Akbar, bisa nggak? Baca Bismillah bisa nggak? Berdiri bisa nggak? Nggak banyak nih. Ingat, yang nggak bisa diberi kesempatan, tidak diberi izin untuk Allah untuk itu. Kita bersyukur untuk itu. Sampai detik ini saya masih diberi iman, beri kesempatan untuk taat kepada Allah. Bagi Allah mudah merubah orang yang taat menjadi orang yang maksiat, atau sebaliknya maksiat menjadi taat. Mudah bagi Allah. Tapi pada saat itu saya diajarkan guru saya, begitu kamu masuk masjid, dan begitu sebelum, kalau bisa sebelum masuk masjid itu sebelum azan, ada gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan At-Tsauri, ada dua Sufyan Al-Auyana dan Sufyan At-Tsauri. Itu jadi wali, jadi kekasih Allah gara-gara S3A. Apa Pak? S3A. Sudah siap sebelum azan. Bapak Ibu punya 3 anak. Yang anak pertama kalau kagak disuruh kagak jalan. Ya kan? Yang kedua membantah mulu. Yang ketiga belum disuruh sudah jalan. Kira-kira lebih sayang yang mana? Yang nomor 3 ya. Itu. Jadi banyak pintu-pintu rahmat Allah untuk kita bisa meraihnya. Ya, kalau ibarat kita masuk di rumah tuh kan bisa lewat jendela, bisa lewat pintu, bisa lewat gorong-gorong, bisa lewat lubang AC segala macam. Banyak pintu yang bisa kita masuk mendapat rahmatnya Allah. Nah, salah satunya tadi dengan S3A, salah satunya unsur daripada sholat sebelum azan, sudah siap sebelum azan. Bentuknya apa? Nah, ini bentuk daripada wujud daripada kata kita apa?
Salah satu yang menyebabkan orang terhindar dari keji dan munkar adalah mewujudkan pernyataannya di dalam sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh. Salah satu pernyataan kita apa? Iyyaka na'budu wa kita hanya beribadah na'budu dan nasta'in kepada Allah. Kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira waktu kita bekerja, waktu kita dagang, itu karena rupiah, karena bos, karena mertua, atau karena didorong sama istri? Daripada diomelin terus tiap hari di rumah, pusing pak, udah keluar aja dah. Ya. Puyeng dia ngeroeng kalau bahasa Jawa. Keluar aja saya. Atau karena Allah. Dia misalnya yang supir ojol, yang Grab itu karena memang dikejar rupiah, atau mungkin yang dagang, yang kerja itu karena tuntutan hidup, atau memang dia menjalankan perintahnya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, gerakan kita sandarkan kepada Allah. Itu wujud daripada iya na'budu, iya nasta'in. Jangan kepada makhluk. Selesai kita dagang, nyari untung. Begitu dapat dunia, selesai sudah. Tidak ada barokah, tidak ada rahmat di situ. Tapi kalau kita jalankan, ya Allah, saya dagang ini sebagai ikhtiar menjalankan perintah-Mu. Wujud taat saya kepadamu ya Allah. Bukan karena memang kita butuh. Itu menghina Allah loh. Kita pengen bisa beli beras, enggak. Biar dapat rezeki. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Masing-masing orang tidak akan tertukar. Rezeki Bapak, rezeki saya, semua yang ada di sini buka bumi ini, sampai hatta binatangnya melata sekalipun tidak tertukar rezekinya. Itu menghina Allah. Oh, saya mencari rezeki pret. Enggak. Rubah niatnya. Nah, ini wujud daripada sholat. Apalagi wujud daripada sholat? Pernyataan, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar hidup kita untuk Allah, apa jangan-jangan hidup kita untuk yang lain? Kita koreksi itu, wujudkan dalam sholat. Makanya ketika selesai sholat subuh, niatkan ya Allah, sampaikan umur saya kepada sampai sholat zuhur. Zuhur, niatkan, mohon disampaikan umurnya sampai sholat asar dan seterusnya. Tahu nggak kenapa? Dengan kita niat bahwa kita pengen dari sholat ke sholat, Allah udah catat tuh. Tentu kalau kena niat, kita jaga nggak kebersihan kita? Kita jaga nggak wudhu kita? Mulai sholat johor habis ini, dijaga. Lisan kita jaga, ya kan? Kalau begitu, berarti kita mewujudkan apa yang sudah ada di dalam sholat. Oke, sebelum kita praktek, mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Ini waktu ada 15 menit, kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ingin sholat di rumah ada senang, tapi yang kita lakukan itu juga nggak bisa lama-lama gitu, yang ini tidak selesai. Ini berlama-lama atau senang Baik, ada lagi? Oke, saya catat ya. Lagi, monggo, ibu-ibu, ada pertanyaan ibu-ibu? Bu, jelas? Ada pertanyaan? Bapak sahabat ini sebelah kanan, nggak ada? Oke, baik. Apakah surat-surat kita baca surat pendek itu termasuk ingin berlama-lama kepada Allah? Oke, saya mau kasih riwayat. Oke. Bapak pengen nggak pas sholat itu pernah nggak ngelihat ada manusia zaman sekarang begitu meninggal disolatin ribuan malaikat? Pernah lihat? Belum pernah ya? Zaman sahabat pernah terjadi. Itu sampai Rasulullah, ini kok mendung, kok ribuan malaikat ini datang menyolati si fulan gitu kan. Ada apa nih si fulan? Ternyata si fulan ini itu karena apa? Isek tuh suka
mencintai Allah dengan apa? Dia suka mengamalkan surat Al-Ikhlas. Itu sampai sahabat tuh protes ke Rasulullah. Itu satu itu asal rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, besoknya dia Al-Ikhlas lagi. Kayaknya Al-Quran cuma itu doang yang dia tahu. Apa ternyata dipanggil sahabat itu, kenapa kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya ini suka dengan Al-Ikhlas. Kenapa? Itu bentuk daripada cinta saya kepada Allah. Nah, memang dia dalamkan itu, dia bahkan sebagai jikiran dia sehari-hari. Dan itu it's work. Dan itu dicintai bukan hanya kepada Allah, suruh malaikat mencintai dia. Jadi nggak ada soal, bukan itu ukurannya Pak, bukan lama waktunya, tapi lama itu dalam arti apa ya, ekstasi, rasanya rasa Bapak ya, gini, rasa Bapak bersama Allah itu lebih lama mana dibanding rasa Bapak bersama makhluk. Itu sebenarnya ukurannya. Rasa itu kan senang ya, rasa itu kan nggak bisa diukur, tapi nggak bisa wujudnya kayak apa gitu, masing-masing silakan merasakan. Tapi ketika Bapak sholat, mau baca Bapak surat yang panjang Al-Baqarah misalnya, tapi pikirannya tetap jalan-jalan bersama Allah nggak? Enggak. Walaupun suratnya pendek, tapi Bapak benar-benar excited, benar-benar menikmati, dan benar-benar Bapak lakukan itu. Nah, makanya dilatih. Cara melatih apa? Sebelum ajan kita sudah siap. Itu bentuk kita apa? Taat kepada Allah. Wujud dari pernyataan kita. Udah siap nih, sudah siap sebelum ajan. Udah siap. Yang kedua, berwudu. Jangan buru-buru wudunya. Ya. Ketika kita membasuh tangan kita, pada hakikatnya itulah dosa-dosa kita berguguran di situ. Kalau orang yang muka syafa, dia bisa lihat tuh dosa setiap orang tuh. Dia bisa lihat, oh ketika wudu itu keluar tuh kotoran-kotoran kita. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, mulutnya sering gibah, yang telinga sering dengerin gibah, dengerin fitnah, yang mata sering lihat chatting-chattingan yang nggak genah, ya kan? Sering kita menghasut orang. Kita mulai dari wudu Pak. Saat wudu pun kita sudah melibatkan Allah di situ. Ketika melihat air atau melihat debu, yang kita ingat apa? Allah atau yang lain? Kalau kita lihat air, ya Allah, Engkau menciptakan air yang begitu mudahnya kita dapat di Indonesia ini. Engkau, kalau di Afrika dia menciptakan debu dengan mudah. Kita nggak bisa bikin kan air dan debu. Itu tuh, interaksinya sudah mulai dari situ Pak. Gitu Pak. Jadi ukurannya bukan lama bacaannya, tapi lama rasanya Bapak, lamanya pikiran Bapak bersama Allah. Dari ya. Ya. Tapi bukan berarti dia hanya waktu aja. Oh enggak. Iya, enggak apa-apa Pak. Jika baca waktu itu memang ya iya. Dilatih Pak, dilatih Bapak selalu bersama Allah setiap saat, sehingga rasa itu muncul ketika menjelang sholat. Makanya kalau saya jaga tuh setelah wudhu, saya langsung masuk sini, kemudian sholat tahiyatul masjid ya. Sebelum sholat tahiyatul masjid, mungkin ada yang perhatiin teman-teman yang rekam tuh, saya pasti sujud syukur. Itu membangun relasi dengan Allah tuh. Jadi menjaga konsistensi itu, istiqomah. Kan sunnah itu, iya. Saya kerjakan. Saya bersyukur karena berdetik itu saya masih bisa jalan normal, bisa menghadap Allah, bisa hadir sebelum ajan. Itu relasi kita bangun terus sebelum sholat tuh. Begitu sholat, karena sudah terbangun, sudah connect, enak Pak. Begitu Allahu Akbar, kita melihat sujud, itu bukan merem. Makanya hati-hati, jangan sholat itu merem. Jangan
Merem. Karena ini akan jadi saksi. Jadi apa? Saksi. Sayang kalau merem. Pandangan ke tempat sujud. Tempat sujud. Jangan kemana-mana. Jangan begini. Jangan. Nggak ada adab gitu. Misalnya saya menghadap Bapak, terus saya ngomongnya gini-gini. Tersinggung nggak Bapak? Ini menghadap Allah, nggak ada adab kita. Betul nggak? Terus jangan digambarkan bahwa yang namanya menghadap Allah harus pakai baju gamis. Enggak mesti. Lo baju gamis itu belum tentu Nabi Muhammad loh. Abu Jahal, Abu Lahab pakai baju gamis. Itu bukan baju sunnah, itu baju yang menutup aurat. Kalau sudah begini menutup aurat, nggak ada masalah. Mau pakai batik, mau pakai apa, nggak ada masalah. Mau pakai baju-baju, yang penting menutup aurat. Pakai sarung nggak ada masalah. Gitu. Jangan kalau mesti sunnah mesti ngikut kayak gitu. Ya enggak lah. Wong itu pakaian memang sehari-hari di sana kan gitu. Ya. Kan Abu Lahab, Abu Jahal pakai itu juga kan. Aduh, jangan kita ikut yang mana nih? Ikut sunnah yang mana? Apa? Bukan itu wujudnya. Isbal nih, yang tadi mata kaki. Bukan itu wujudnya. Bukan daripada fisik. Islam itu kepada hakikat kehidupan itu. Wujud daripada apa? Perbuatanmu. Isbal itu apa? Supaya kamu nggak sombong. Kalau saya mata kaki kelihatan, tapi kehidupan sehari-hari saya sombong, percuma. Itu wujudnya sehari-hari. Makanya ini pendalaman ya. Salah satu nanti kita sholat kita daim, ya, sholat kita itu berdiri, bukan cuma laksanakan, tapi akimi sholat adalah mewujudkan pernyataan kita di luar apa saja yang bacaan yang di sholat kita wujudkan. Tadi iya na'budu wa iya nasta'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kita berikrar bahwa kita berajam, berniat, bersaksi bahwa Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Maka ikuti aturan Allah dan aturan Nabi Muhammad. Aturan Allah, jangan korupsi. Kita korupsi, kita menentang Allah. Salat, tetapi ada perbuatan yang dia menentang Allah. Dia tidak akan an'amta alaihim. Orang yang ihdinas siratal mustaqim pasti an'amta alaihim, pasti bahagia, pasti diberi nikmat. Tapi kalau ghairil maghdubi alaihim walad-dol. Dol itu apa? Kalau baut, kalau udah dol itu gimana? Tuh. Jadi jangan sampai kita dimurkai, jangan sampai kita juga dol. Dol itu lepas dari lingkaran tuh. Nah itu, maka kita latih Pak di luar sholat tuh, latih rasa menghadap itu masih terus. Begitu selesai sholat, assalamualaikum. Itu bukan sekedar assalamualaikum mungkin gitu, enggak. Kita selesai salam, kita tengok saudara kita, tetangga kita, ada yang susah, ada yang nggak lapar, ada yang lagi sakit kagak. Saya tiap seminggu sekali saya keliling di kampung saya. 40 rumah minimal, saya silaturahmi, keliling bener. Namun Ustadz, biasa olahraga, jalan-jalan. Padahal saya melihat kondisi saya sapa, oh iya ada yang sakit, besok sampai di rumah itu bawain tuh makanan atau bawain apa, atau mungkin kita tengok itu tuh lagi sakit, atau mungkin itu lagi butuh. Itu konsekuensinya kita, bukan sekedar salam. Paling gampang ini, begitu assalamualaikum, sekeliling kita ada yang susah nggak? Ada yang lapar nggak? Kenapa? Kita kena takrif di surat Al-Maun. 1, tidak boleh menyanyiakan anak yatim. 2, harus memberi makan orang miskin. Orang 1 suap orang yang lagi lapar itu lebih baik daripada yang 1000 sholat rakaat, surat sunnah rakaat, 1000 sholat sunnah. Atau berperang di jalan. Itu kata saya Abdul Qadir Al-Jilani, salah satu wali kutub. Itu lebih baik. Jadi wujud daripada sholat kita wujudkan tuh. Bahwa kita memang punya akhlak sholat tadi. Bukan sekedar assalamualaikum, enggak. Itu wujud. Orang Islam
rahmatan lil alamin, maka wujudkan itu. Beri salam pada semua orang, beri selamat bagi semua orang, semampu kamu. Minimal kita nggak bikin susah orang itu gitu, orang lain lah. Minimal itu. Apa salah satu bentuknya? Di jalan apa? Ada nggak perilaku kita membuang sampah sembarangan itu? Sampai ke situ Islam tuh, sampai ke situ tuh sholat. Gitu. Ada nggak kita mengganggu tetangga kita, walaupun dia non Muslim? Sampai ke sana Pak wujud sholat tuh. Orang kalau sudah nih masuk ya, setiap hari kita baca surat Fatihah berapa kali? Sebanyak rakaat, betul nggak? Awal surat Fatihah apa? Bismillah dan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kita bergerak di muka bumi atas nama Allah loh ya. Kemudian kita ngamplengi orang, kira-kira gimana? Mencaci maki orang, menghujat orang, menggibah orang. Ini berat loh, kita mewakili Allah atas nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wujudkan. Nah itu loh. Sehingga kalau masyarakat yang sholat, makanya wajar ketika sholat itu dihisab, maka seluruh perbuatannya dianggap benar. Akan wajar menjadi begitu. Kalau itu dilakukan oleh kita semua, kira-kira Indonesia makmur, gemar Paul Jidawi, diberi rahmat kan dari Allah? Yakin diberi. Kenapa? Orangnya sudah sholat semua, pejabatnya sholat, rakyatnya sholat. Pak, lampu merah tuh nggak perlu dijaga polisi. Orang sholat tuh, ya lampu merah ya berhenti, taat kepada aturan. Tuh, kenapa? Iya na'budu wa iya nasta'in. Dia bukan melihat aturan itu dibuat pemerintah. Yang dilihat Allah izinkan itu terjadi, maka dia lihat Allahnya yang mengizinkan pemerintah membuat aturan lampu merah di situ. Gitu Pak. Kalau orang yang nggak sholat, asal aja. Kemarin tadi apa? Kemarin ya, yang di hari kemarin ya, yang truk itu, supir truk yang gula-gulan itu ya, yang nabrak, dihajar habis tuh. Akibat apa? Kehilangan akal. Apa? Narkoboy, mabuk. Maka yang namanya mabuk itu berarti kehilangan akal dan tidak paham yang dilakukan, betul nggak? Orang yang sholatnya, pikirannya jalan-jalan, sama dengan orang mabuk. Orang yang sholatnya nggak paham apa yang disampaikan, sama dengan orang mabuk. An-Nisa ayat 43. Jangan dekati sholat. Kondisi kamu apa? Mabuk. Sampai kamu paham yang kamu sampaikan. Ukurannya apa? Kita nyampaikan pada sholat, salah satunya adalah harus paham apa yang kita sampaikan. Betul nggak Pak? Harus paham tuh. Paling dahsyat kalau saya sih lihatnya duduk iftirosi ya. Duduk iftirosi kan hafal ya. Pak, hafal ya. Rabbi firli warhamni warjuburni warfa'ni warzu'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Artinya apa Pak? Rabbi firli. Harus Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya ya Allah. Warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Nih yang jomblo nih. Ini kalau diamalin yang jomblo dapat jodoh. Iya kan? Kata Allah, ya saya kasihi kamu, maka barang siapa ya Allah mengasihi dia, maka seluruh alam akan mengasihi dia. Orang dagang nggak perlu pelarisan. Warhamni, ya qabul. Warjuburni, ya Allah tutup segala aib dan kekurangan saya. Senajan walaupun saya ini di depan Bapak Ibu, kekurangan saya masih banyak. Aib saya banyak sejibun. Waduh. Nah kira-kira Pak. Tapi Allah warjuburni. Warfani, angkat derajat saya Allah dari mulai tidak punya apa-apa menjadi apa-apa, menjadi bodoh menjadi pintar, miskin menjadi kaya, sakit menjadi sembuh. Warfa'ni, warjuni, beri saya rezeki ya Allah. Wah, diberi saya petunjuk setiap langkah saya ya Allah.
wafini, maafkanlah segala kesalahan. Wafini, terus kita sehatkanlah jiwa raga saya. Wafu'ani, kemudian maafkanlah segala kesalahan saya. 8 loh yang kita minta ampun, minta dikasihi, ditutup segala aib dan kekurangan, diangkat derajat, minta rezeki, ya kan? Minta diberi petunjuk, minta disehatkan, dan minta dimaafkan. Kalau 8, 17 kali kita minta, harusnya beres nggak hidup kita? Bahagia nggak? Loh, kenapa sekarang nggak bahagia? Kenapa nggak beres? Pasti ada yang salah dalam sholatnya. Kita koreksi, Pak. Loh, Allah kalau sudah kita kan minta tuh posisi kita doa. Kalau Allah bilang kabul, kun fayakun. Warhamni, ya Allah, yang jomblo cepet dapat jodoh. Warhamni, nggak perlu pilot. Yang dagang laris, yang usaha gampang, yang kerja mudah, yang sakit sembuh. Maaf ini, sehatkan jiwa raga saya. Itu Pak Islam. Luar biasa nggak sholat? Yuk kita koreksi sama-sama, termasuk saya. Sama-sama, bagaimana sholat kita? Kemarin sudah saya syarahkan, ya, setiap perpindahan ya, gerakan tuh harus pakai tumak-ninah ya. Biasanya kan kita langsung Allahu Akbar gitu ya. Jangan Pak, berhenti sejenak. Allah, berhenti sejenak. Hu Akbar. Ketika Allah pun kita ingat kita sedang menghadap Allah. Begitu sedekap, kenapa kita sedekap? Kenapa enggak begini? Kenapa enggak? Kan orang bisa atau tepuk tangan gini, kenapa mesti gini? Itu kita diajarkan, kenali dirimu. Kamu akan kenal Tuhanmu. Dirimu tuh, di dalam dirimu tuh banyak bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Sedekap, peluk dirimu tuh. Tuh Pak, kenali dirimu. Kamu siapa? Saya siapa? Sadar kita, oh iya, Engkau Tuhan ya Allah. Engkau Khalik. Saya makhluk. Nothing. La haula wala quwata illa billah. Saya bodoh. Ya. Saya nggak punya apa-apa. Tiada daya upaya selain kekuatan dari Allah. Saya cuma pinjaman semua. Cuma titipan. Betul nggak Pak? Para ilmuwan, para sarjana segala macam itu titipan ilmu. Kalau dibuat konslet bisa mengamalkan ilmunya? Ya nggak bisa. Allah itu yang punya kuasa. Itu kita paham diri kita. Makanya salah satunya adalah ketika kita sering menghadap, kita merasakan benar-benar kita rendah di hadapan Allah. Allah itu maha tinggi. Kita benar nothing. Maka wajar kita merasa dilihat. Jangankan dilihat Allah. Kita nih lagi pertemuan nih. Misalnya saya Prabowo, saya ngeliatin Bapak dengan penuh perhatian. Bapak terasa nggak? Kikuk nggak? Wah langsung apa nih? Wah kayaknya dasinya kurang rapi nih. Padahal cuma presiden, punya kekuasaan terbatas 5 tahun dan juga terbatas, nggak bisa menguasai semuanya. Itu pun kita sudah gaya kan? Betul nggak? Udah rapi segala macam. Nah, ini Allah. Ayo kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka kata para ulama, kalau mau hidupmu diperbaiki Allah, maka perbaiki sholatmu. Nah, sholatnya baik, pasti baik. Karena itu gini, rumus itu nggak berlaku hanya di nanti. Sekarang pun itu kun fayakun. Sholatnya baik, pasti semuanya beres. Sholat Bapak Ibu semua beres, kehidupan Bapak Ibu pasti beres. Yakin? Kenapa? Di situ wujudnya. Salah satu apa? Mewujudkan pernyataan kita yang di dalam sholat menjadi wujud di luar sholat. Maka sholat kita tetap daim. Nah, salah satunya triknya adalah selesai sholat niat, ya Allah saya mau niat sholat johor nanti. Nah karena kita niat sholat johor, maka kita kan kira-kira mesti siap-siap kan? Nah itu kita jaga tuh sehat. Jaga wudu, jaga pandangan, jaga sikap, jaga perilaku. Allah tetap mengawasi kita. Jadi orang kalau cuma sholat doang,
wah merasa dilihat sama Allah. Begitu saya sholat, bebas, udah nggak dilihat Allah, pret. Begitu sholat, ya, kita masih, Allah masih Tuhan kita. Bumi ini masih milik Dia, kita jalan kemana aja Allah sudah. Kita mau ngumpet kemana juga tetap Allah ada. Kita berdua, yang ketiga Allah. Kita berempat, yang kelima Allah. Kita bersekongkol jahat, Allah ngeliatin. Senajan walaupun ada malaikat, ada yang lain-lain ya, aparat-aparat Allah yang lain ya, itu kan juga hamba Allah yang taat, tapi kita pun diawasi langsung sama Allah. Respon Allah tuh, lu bener respon. Allah tuh respon. Nggak percaya? Coba Bapak latih, Bapak sering latih bahwa Allah tuh respon gimana? Dari rumah itu Bapak berdoa, ya Allah beri saya keselamatan sampai ke masjid. Begitu sampai masjid, bersyukur sama Allah, ya Allah terima kasih. Latih Pak hubungan Bapak, keakraban Bapak sama Allah, latih. Sampai itu timbul rasa senang. Ya, jadi dibangun Pak. Ini begitu sholat, aduh sama kayak Bapak dulu sama Ayang Bebnya kan, yang sudah nikah nih, kan sering pengen berlama-lama sama Ayang Beb atau pengen pisah? Kan enggak, pasti zaman dulu kita yang sedang pernah punya istri yang sekarang ini kan senangnya yang berlama-lama kan sama orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Nah ini Allah lebih daripada kekasih dan juga istri kita, lebih daripada anak kita. Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menentukan hidup mati kita. Maka wajar tadi habis baca la ilaha illallah wa rasyakala lahul mulku wa alhamdulillah wa yumitu yuhyi wa yumitu. Tiap hari Bapak kita mati. Bukan hanya terima tidur, bermiliar sel kita mati. Terus Allah hidupkan, tumbuhkan sel baru. Bukti kekuasaan Allah. Nggak sadar kan? Berapa ribu atau berapa puluh atau berapa ratus rambut kita rontok, tapi Allah tumbuhkan lagi kan? Tuh. Nih sel kulit kita banyak yang mati kan? Allah tumbuhkan lagi sel baru. Agar apa? Tetap hidup di dunia, diberi nikmat. Kenapa? Allah janji, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu. Allah janji, Allah yang mengurus kita terus menerus. Kalau terus menerus ada jeda nggak? Nggak ada. Kita melirik riset nih, Allah sudah yang hakikatnya Allah yang menggerakkan. Nah, itu wujud daripada pernyataan di luar sholat. Kita wujudkan syahadat kita wujudkan inna sholati wa nusuki kita wujudkan iya na'budu wa iya nasta'in kita di luar sholat. Maka wajar bisa dianggap bahwa sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan fahsya wal. Kenapa? Wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti baik tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cek door gitu nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin. Selesai Bismillah kita melakukan perbuatan, diakhiri kenapa? Alhamdulillah Irobil. Artinya apa? Pengakuan kita bahwa kita ini yang berhak dipuji siapa? Yang berhak dipuji hanya Allah, Tuhan semesta alam. Kita berhak dipuji? Enggak ada. Maka nyambung at-tahiyatul apa? Segala kehormatan milik kita. Punya kehormatan enggak? Berhak dipuji enggak? Enggak. Mubarakatus sholawatu thayyibatul lillah, segala kebaikan, segala keselamatan, segala keberkahan, segala kehormatan milik kita punya? Enggak ada. Enggak ada kita punya. Kita berbuat baik, Allah yang mengizinkan kita berbuat baik. Kalau enggak bisa. Ada hukum sunatullah, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Seret. Yang rajin pasti, pandai pasti, nah. Yang hemat pasti, yang gemi, yang usaha, yang sungguh-sungguh pasti, menjada wajada. Enggak terima muslim, semua ada hukum sunatullah di situ. Pak, orang tidak akan bisa lepas dari situ. Sholat tuh Pak. Ini pertanyaan Pak, ya maaf Pak, itu non muslim nggak sholat.
tapi hidupnya makmur. Ayo, mesti mau nanya gitu kan? Saya yang sholat belangsak mulu. Ya kalau tahu loh, salah lu sendiri. Kok udah bikin sunatullah? Orang non muslim rajin, dia trustnya luar. Iya pak, saya pernah punya pelanggan, dia jujur banget. Cina, jujur dan jaga kepercayaan itu. Padahal harusnya yang lebih jujur harusnya kita atau dia? Kita. Dia ya mungkin nggak tahu agamanya apa, tetapi yang jelas kita yang setiap hari diawasi Allah harusnya lebih jujur dari dia nggak? Itu jujur pak, itu bengkelnya di pasar Minggu itu luar biasa jujur. Dia tidak bohongin, oh ini mesti diganti spare part, enggak. Ya pak, saya cek dulu, begitu cek, dia jujur nih pak, ini cuman ganti pak, cuman ganti screennya. Padahal saya ke bengkel resmi, wah ini mesti ganti, AC-nya mesti diganti, alatnya semua, wah total semua sekian juta. Aduh, kasih tahu, ya Allah bagaimana nih ya Allah? Tanya kan? Atau teman saya telepon, coba bawa ke Pejaten, bawa. Jujur pak, cek sama dia, apa ini cuman sikringnya pak? Sikring berapa? Saya kasih, nggak usah gratis pak itu mah, supaya banyak sikring gini kan ya. Coba. Nah, sebagai rasa terima kasih saya belikan makanan semua anak buahnya. Dibanding saya harus bayar 10 juta, 20 juta. Itu harusnya orang yang manjada wajada pasti jadi nggak terima Islam. Nah, orang yang jujur pasti mujur. Itu loh pak. Paham ya pak ya? Nih terakhir sebagai tips. Orang itu, ini namanya ilmu hijrah. Ada 3 hal nih. Di sini posisi senang berbuat baik. Di sini senang berbuat maksiat. Jadi judulnya di sini senang, di sana senang. Di sini senang berbuat apa? Maksiat. Di sini senang berbuat kebaikan atau taat. Ada 3 langkah. Orang yang dari maksiat menuju pada taat, pertama dia pasti berat. Berat dong, biasanya nggak sholat, biasa mabuk, sekarang berat. Tapi lama-lama dia akan biasa. Akhirnya endingnya apa? Bahagia. Apa? Bahagia. Oke. Orang maksiat awalnya mau berubah berat, lama-lama menjadi biasa, akhirnya menjadi bahagia. Orang yang biasa senang berbuat baik, pengen maksiat, awalnya seneng nggak? Oh nggak pernah ketemu cewek, nggak pernah korupsi dapat duit banyak, ketemu duit banyak, biasa cuma 100.000, ini langsung 1 miliar. Senang nggak? Senang pertama. Lama-lama biasa nggak dia berbuat itu? Endingnya apa nggak? Berat atau tidak bahagia. Itu aja pak, 3 doang nih. Sama-sama dia pindah kemari, awalnya senang, bahagia. Lama-lama biasa dia berbuat maksiat, akhirnya ending hidupnya menjadi berapa banyak orang vonis livernya hancur gara-gara narkoba, gara-gara mabuk Hammer. Yang dihajar apa? Livernya hancur. Tuh. Otaknya tumpul. Udah nggak bisa mikir, ngah-ngoh. Banyak pak, angkatan saya teman-teman saya lihat yang kena gitu, udah seusia saya gini dia langsung kayak orang ya setengah liter gitu, kayak gitu. Ininya dirusak otaknya. Kasian kan? Padahal dia normal awalnya, nanti kena hukum itu. Ya, itu pak. Itu wajar. Kalau orang tadi dari mulai di kanan itu adalah mutmainah, jiwa yang tenang, di sini sumum bukmun umum fahum lain, pasti berat, pasti neraka, pasti susah. Dan itu pasti nih. Ini pasti bahagia, pasti surga, pasti disayang Allah. Nah, tinggal bapak pilih mana. Mau sholatnya pakai tumanina atau pakai tumanina. Nah, berhenti sejenak pak. Begitu habis selesai gerakan berhenti, merasa dilihat Allah. Pas ruku juga sama. Jangan langsung Allahu Akbar, langsung ucap, jangan. Berhenti saja. Oke, saat mengucapkan
Pikiran dan hati kita harus ngikutin bacaan sholat. Ya, tadi pas duduk di antara dua sujud tuh, jangan kita pikir kemana-mana. Lihat tempat sujud, kemudian tumak nina, kemudian Robbi firli. Sini juga otak, pikiran, kuping kita nih dengar. Jadi nanti hati kita sama otak kita ngikutin Robbi firli, sini Robbi firli. Nah, saran saya di luar sholat Bapak buka buku-buku bacaan sholat. Apa maknanya tuh? Jadi ketika kita menyampaikan kepada Allah, kita paham nih, saya menyampaikan apa nih? Oh, doa. Oh, saya menyampaikan apa nih? Pernyataan. Oh, saya menyampaikan apa nih? Pujian. Beda-beda lupa sikapnya tuh. Di surat Al-Fatihah tuh ada 3. Pertama apa? Bismillah sampai Maliki Yaumiddin apa? Pujian kepada Allah. Beda nih sikapnya. Kemudian pernyataan, iya karena budu, wah iya karena. Ini beda lagi sikap pernyataan. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Ada 3 sikap tuh, memuji Allah, pernyataan dan sikap berdoa. Itu. Jadi nggak datar aja baca. Makanya pahami dulu. Oh iya, ini maksudnya ini. Sujud, kenapa kita mesti sujud? Kenapa mesti ruku? Tuh, luar biasa tuh. Kenapa sih orang Islam mesti tunggang-tungging kalau orang yang ibadah cuma begini? Kalau ngeliat orang Hindu ibadahnya cuma menang tuh di Bali cuman itu zaman dulu sholatnya model gitu mungkin. Kita karena umat terakhir penyempurna, semua unsur ibadah agama lain terpersonifikasi tergambarkan di dalam Islam nggak? Betul nggak? Perhatikan dah. Semua orang ibadah agama lain, ibadahnya bentuk model gimana? Di Islam muncul. Di Tibet orang tuh jalan seperti gini. Dia menuju ke Gunung Kansa. Gunung Kansa tuh gunung yang keramat buat mereka. Dari Tibet ke Gunung Kansa itu daerah Everest. Begini, terus begini, terus begini. Terus sepanjang itu tuh. Sepanjang hidup dia. Jalan kaki, Pak. Aduh, oh ini orang Buddha Tibet kayak gini nih. Kita merasa Gunung Kansa itu tempatnya anulah surganya tempat kalau kita Mekah lah kalau dia di desa di sana tuh. Ada model gitu, Pak, ibadahnya. Itu, Pak, model-model macam-macam orang. Ada yang begini. Ya kan? Ya, macam-macam orang-orang. Nah, itu kenapa di Islam itu sempurna? Itulah syariat Islam itu menyamankan tubuh dan akal kita. Sholat itu wajar kalau sholatnya benar, semuanya benar. Saya kira itu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada tambahan pertanyaan sebelum kita tutup, kasih 5 menit. Boleh, silakan. Memang kita dalam sholat ini sampai apa yang bisa pemahaman dalam sholat. Tapi kita pun sholat itu kadang-kadang nggak hafal apa yang dibahas kita, tapi kita pernah dengar apa maksud dari sholat itu, kemudian kita lupa. Nah, dengan kita lupa implementasi dalam sholat itu juga kita kadang-kadang nggak sadar. Dalam kehidupan sehari implementasi kita ada dilakukan, tapi kita tidak sadar. Bagaimana nilai sholat kita saat di isap itu diri sendiri? Apakah baik, kurang baik, atau bagaimana rasanya? Wah, alhamdulillah. Pak, siapa nih Pak? Pak Hendar. Pak Hendar, Masya Allah. Lupa itu ingat nggak Pak? Nggak ingat. Maka di dalam takrif Islam ada 3 orang. Orang yang mumayyiz, yang belum balik, orang yang gila, satu lagi orang yang lupa, tertidur tuh lupa. Lupa itu juga bagian daripada diri kita. Makanya di dalam syariat Islam ketika lupa sujud apa Pak? Sujud apa? Setelah sholat atau pas sebelum salam? Sujud sahwi. Nah, itu diringankan Allah. Kalau kita lupa, benar-benar lupa loh ya Pak. Maka kuncinya itu di tumaninah, Pak. Kalau tumaninah, pasti Bapak ingat dong. Oh iya, sedang sholat saya, sedang menghadap Allah. Berhenti sejenak. Saat tumaninah apa? Kita merasa dilihat Allah. Kita sedang sholat nih masih. Oh iya. Makanya kalau orang yang bablas, mesti lupa. Bablas tuh nggak tumaninah. Ini adalah
artinya maksud dari yang kita baca itu kita lupa sebenarnya kita bukan ingat, tapi kalau kita baca lupa artinya. Oh, nggak masalah Pak, kan ada imam. Kalau dia sholat jamaah ada imam kan, aman kalau ada imam. Tapi kalau kita misalnya belum paham yang kita sampaikan, misalnya kita Bapak baca surat Al-Waqiah nih, Bapak hafal sebenarnya Al-Waqiah, tetapi beberapa Bapak lupa maknanya, kan gitu maksudnya. Nggak ada masalah Pak, sepanjang Bapak paham secara keseluruhan surat itu jalan. Misalnya Bapak Al-Ikhlas lah yang pendek, Bapak nggak paham Allahu Somad nih, ya udah Allahu Ahad, Allahu Somad lam terus. Tapi Bapak paham ini surat Al-Ikhlas maksudnya ini, makanya di luar sholat Bapak pelajari itu. Dalam implementasi yang dalam sehari-hari kita melakukan sesuatu yang dijelaskan dalam Al-Quran, tapi kita nggak tahu bahwa itu adalah implementasi dari sholat bacaan itu sendiri. Oh, sepanjang itu mengarah kepada ketaatan kepada Allah, kebaikan ya, nggak ada masalah Pak. Bapak sepanjang Bapak melakukan itu, pas melakukan itu Bapak ingat Allah, nggak ada masalah, tetap diterima. Satu, makanya setiap perbuatan yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ditolak nggak? Tidak ditolak kata Nabi. Kenapa? Pada saat Bapak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bapak merelasikan diri Bapak dengan Allah. Kemudian Bapak merefleksikan dalam perbuatan atas nama Allah. Senajan Bapak nggak tahu itu bahwa itu ada di dalam Al-Quran, tetapi Bapak lakukan itu baik, kebaikan kebenaran milik at-tahiyatul mubarakatus salawat thayyibatul, sepanjang itu baik milik Allah, pasti jelas Pak? Gitu Pak. Oke, baik. Ada lagi? Cukup? Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai jumlah rakaat dengan konsentrasi dosa. Ya. Kenapa subuh itu cuma 2 rakaat? Padahal mestinya konsentrasinya pada waktu itu sangat tinggi sekali. Ya. Sementara zuhur dan asar harus 4 rakaat, sementara banyak bacaan dan sebagainya konsentrasinya tentunya akan diterangi ke bacaan. Itu saja Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Kenapa subuh cuma 2 rakaat, yang lainnya 4 rakaat, 4, 3 gitu kan ya? Banyak lah gitu. Nah, itulah Islam indahnya Pak. Dia mengambil yang jalur umumnya orang baru bangun tidur masih lolo, masih belum move on. Ya kan? Orang umumnya ya. Maka dia awal permulaan cuma 2 rakaat. Kalau yang sudah terbiasa tahajud segala macam udah lain. Ini saya mengambil umumnya manusia tuh. Allah tuh, makanya Allah Maha tahu manusia itu. Oh ini, jadi lihat, perhatikan hukum Islam. Dia selalu mengambil orang yang paling lemah, orang yang paling miskin. Artinya Pak, walaupun orang miskin tetap masih bisa jadi orang dermawan, masih tetap bisa menjalankan syariat Islam. Dia tidak mengambil yang paling kuat. Tuh Pak, hakikatnya itu sebenarnya secara ilmiahnya, secara kesehatan. Tapi hakikat bahwa kenapa sholat 2 rakaat, ini 4 rakaat, yang menentukan rakaat itu kan bukan saya, bukan juga Bapak. Yang menentukan adalah Allah melalui Rasulnya. Apa rahasia di balik itu? Wallahu alam. Tapi yang saya rasakan ketika sholat subuh itu berkahnya banyak. Kemudian sholat johor, kita posisi kerja ya, ini pengalaman pribadi, yang padat, tiba-tiba kemudian kita johor, itu begitu kita selesai johor itu recovery-nya luar biasa. Wah, ternyata benar ya. Begitu habis sholat itu kita seperti dicas, Pak. Jadi kayak kita gini nih, kayak masuk ke charger yang luar biasa, kayak handphone gitu ya. Kita langsung move on lagi gitu, langsung ready to use lagi gitu. Itu yang saya rasakan. Menjelang asar kita kan sudah mulai loyo nih. Kenapa 4 rakaat? Yang saya rasakan begitu saya habis sholat itu, sholat asar, apalagi waktu asar itu waktu yang sangat-sangat diwanti-wanti. Kalau di
rata-rata negara timur tuh habis asar itu Pak, orang nggak langsung pulang. Lama di masjid, mereka berdoa di situ karena ada waktu di mana antara asar dan maghrib ada waktu doa dijabah. Mereka lakukan banyak ibadah di situ. Nah itu recharge lagi Pak, sehingga kita seger lagi. Luar biasa itu. Saya nggak tahu, tapi yang saya rasakan setelah saya sholat itu kayak kalau mau ngadepin tantangan itu siap gitu. Kayak siap menaklukkan dunia gitu loh Pak. Itu Pak yang saya rasakan. Tapi apakah itu kemudian menjadi rujukan, ya monggo. Tapi yang jelas Rasulullah itu ketika menjelang sholat itu selalu minta disegerakan sama Bilal. Gembirakan saya dengan sholat ya Bilal gitu. Ternyata apa? Di dalam sajak tali itu sajaknya Sayyidina Ali, itu salah satu di ujungnya itu adalah bergembiralah dalam sholat, sukaria di dalam dia sukar itu hati ya, bentuknya bukan tepuk tangan ya, tetapi itu jadi yang menyegarkan jiwa kita itu salah satunya sholat. Saya kira itu Pak dari saya sih. Maka ini yang saya alami ya, saya nggak tahu kalau teman-teman, kalau yang saya jalani itu recharge-nya luar biasa gitu ya. Jadi gini ya, ini kalau Allah punya di lauh itu punya blueprintnya manusia, terus kemudian kita di dunia nih katakan tubuh kita sudah nggak kayak blueprintnya yang di atas, begitu sholat tuh seperti kayak dicocokin lagi, seret, terus dia menyesuaikan lagi, seret gitu. Jadi kalau blueprintnya begini, misal kita mengkeret nih, karena blueprintnya begini, kita akan lama-lama ngikutin, balik ke asal lagi, back to nature lagi, balik lagi. Itu yang saya pahami Pak. Jadi kayak Allah tuh kayak membalikkan kita ke kondisi awal blueprint penciptaan kita. Gitu. Maka saran saya Pak, habis sholat ini Bapak niatkan lagi, ya Allah sampaikan saya ke sholat Johor, habis Johor sampaikan saya ke asar, minta sama Allah Pak. Ketika Bapak meninggal di ujung jalan, kondisi Bapak niat sholat loh ya. Sama nih, sekarang taklim nih, saya juga berdoa, ya Allah sampaikan saya ke taklim berikutnya. Ketika saya meninggal, saya pada posisi tolabil ilmi. Barang siapa yang niatnya mencari ilmunya Allah, ya, tolabul ilmi, meninggal tanpa hisab. Jadi setelah taklim ini saya tetap niat, ya Allah sampaikan saya ke taklim berikutnya ya Allah. Dimanapun, apapun bentuk taklimnya. Itu Pak. Sholat gak? Ya Allah sampaikan saya dalam sholat Johor, habis Johor saya terus Pak. Itu terjaga. Saya kira itu Pak tipsnya ya Pak. Itu yang kami lakukan gitu. Sehingga daim soalnya mewujudkan pernyataan di dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk kaifiat sholat, masalah tumaninah udah jelas ya kemarin ya teman-teman. Ada yang belum paham tentang bagaimana tumaninah? Jelas ya. Jadi pada saat sholat kita hati pikiran kita ngikutin bacaan sholat, pandangan kita ke tempat sujud dan harus pelan, lengkap dengan tumaninah, baik gerakan maupun ucapan. Nggak boleh ngarang, nggak boleh bikin gerakan, nggak boleh bikin ucapan sendiri di luar yang sudah diriwayatkan. Oke? Kecuali nabinya masih hidup, ada sahabat mengucapkan sesuatu yang di luar pokok ya, di luar wajibnya sholat, yaitu waktu itidal. Ya, ada riwayat, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, selesai sholat, seluruh nanya ke sahabat, siapa yang tadi bacaan itidalnya lain? Gitu. Wah, yang lain mengkeret. Waduh, siapa ya? Akhirnya enggak, saat bacaan itu diucapkan, ada 12 malaikat berebut nyatet bacaan itu katanya. Akhirnya ngaku, saya Rasulullah. Nah, jadi kalau ditanya bid'ah itu tidak mengikuti Rasulullah, gugur tuh pengertian itu. Bid'ah itu adalah idrak tuh ketentuan Allah, berhadap-hadapan langsung dengan ketentuan Allah, bukan tidak mengikuti contoh Rasul. Kalau enggak, kita semua bid'ah semua nih, mobil, baju, bid'ah semua. Kalau dengan pengertian itu ya, bid'ah dola finnar, enggak gitu. Kalau enggak, wah Islam itu luar biasa gitu, enggak sekaku itu bos, gitu ya. Jadi harus dipahami secara kafah, nggak boleh sepotong-sepotong. Gitu Pak ya, kira-kira itu. Lebih kurang saya mohon maaf kalau
Bapak-bapak, Pak ini Mas, saya dimaafkan Mas. Nah, kalau Pak Muhammad saya kira saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kira itu saja dari saya. Lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca qolaatul majlis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.